Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Tradisi kawin tangkap atau kawin paksa mendapat kecaman oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dipicu oleh video seorang perempuan di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur yang ditangkap dan diculik oleh sekelompok pemuda untuk dinikahi. Ironisnya, meskipun tradisi ini sudah dilarang, namun praktiknya masih kerap kali terjadi. Kita akan membedah fenomena ini melalui perspektif sosiologi dan telah terhubung bersama kami Yehezkiel Arun, sosiolog dari Universitas Nusa Cendana. Selamat sore Pak Eci, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Mbak Ayu. Baik, Pak Eci. Selamat malam waktu Kupang. Selamat malam waktu Kupang. Pak Eci, mungkin banyak masyarakat Indonesia yang belum terlalu paham mengenai kawin tangkap, salah satu tradisi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bisa Anda jelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya tradisi kawin tangkap dan bagaimana pelaksanaan sebenarnya yang terjadi di dalam adat Sumba? Baik, terima kasih. Selamat malam. Kawin tangkap itu adalah satu praktek. Saya memulai dengan menjelaskan bahwa kawin tangkap itu bukan budaya. Kawin tangkap itu saya menyebut sebagai praktek sosial pejoratif yang telah mencederai, melukai harkat martabat manusia. Dia bukan budaya. Kalau dia disebut budaya, pasti memberi penghormatan terhadap martabat manusia. Tapi kalau tidak, itu tidak bisa dikategorikan sebagai budaya. Itu pernyataan saya pertama dulu. Nah, soal kawin tangkap, menurut saya kawin tangkap itu dilakukan dahulunya, pada awalnya dilakukan ketika seorang laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan, tetapi karena alasan tidak dapat memenuhi prasyarat mahar yang telah ditentukan, maka kemudian ditolak. Dan karena ditolak, dia harus kembali kepada keluarganya, tetapi dia akan malu, dan karena itu dia harus segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dia mencari perempuan yang ada di sekitar situ untuk dibawa kembali ke kampung halamannya untuk menunjukkan bahwa dia sudah mendapat perempuan itu. Dan dalam waktu sesingkat-singkatnya biasanya mereka secara cepat berbincang dengan orang-orang yang di sekitar situ, kira-kira ada tidak ya perempuan yang akan bisa saya kawini. Dan biasanya ada semacam musyawarah cepat, lalu ditunjuklah ada perempuan, lalu diambil dan dibawa ke kampung halaman mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak dalam bahasa kita sehari-hari tidak malu-maluin karena kita sudah pergi dari kampung katanya mau ngambil seorang perempuan, tetapi kemudian tidak mendapatkannya. Karena itu mereka harus mencari perempuan pengganti untuk dibawa kembali ke kampung halaman mereka untuk menunjukkan ini calon istri saya. Kira-kira begitu. Baik, ini bukan sebuah budaya, tapi ini adalah sebuah kejadian yang pastinya mencederai harkat dan martabat perempuan. Kurang lebih seperti itu ya Pak Eci ya. Ale, tenang dulu, mandi malam. Kak. Benar Kak? Sudah gini, sorry bro, tangkat cerung. Di net bagus deh, kalau tidak niya, wah, gerak cocok dia ke anak-anak dia. Tangkat cerung tak mengolong anak-anak dia. Kita tidak rumah, mengingat pulang dan anak-anak cat itu. Manabi menurut gula Kak, ngereng kan tapi kan harus tanya kita nih ada masalah nih saya jadi ngaji semangat orang ngata kok nih saya yang lagi kaji ada perguruan tinggi aku kuliah nikah. Mungkin manabi gula sih gula setuju kan ini kalau gula sana umpian harus lempel Nia nikah. Coba Nia, kalau pilih. Nia, Iya Bu. Iya Bu. Lebih rame, atas Bing. Bapak andi kan Nia. Iya Bing, kan laki lapra lulus dari sekolahan, dari lambuan lah dari sekolahan dari rumah. Bapak terus mau bekal kake, tuan panjang bapak dari rumah. Hah? Apa kalau Pak? Mencoba aku tak tahu apa kalau Pak. Bah, kaki terus dah Bing, muntah mulai na sekolah Bing, muntah bekal na. Tunggu terus aku lihat apa? Terus dia mau Bing, pun bah kuliah anak kita aja. Cek bapak tandi biaya. Ini Nia toro ocan bapak benibu sampai tahu list terbaik buat kakeknya. Ya kan bisa Bu pakai kuliah beasiswa. Marah Nia toro ocan bapak benibu aris terbaik buat kakeknya. Enggak Bu, mau buat apa kan Ada Bu? Nia. Dereng Maria, kok bingung atau rocan yang tua apa kuliah? Sebenarnya apa salah lanjut lagi kuliah demi masa depan sih lebih bagus. Reng bini lakar lepakun, tadi bu depor. Tapi si nyaman reng tua bini. Are pakun teti ibu,
kantos tadi madrasah paling utama ngajar anak kananku aku. Duka. Inti tina. Ku pakun usaha nyari beasiswa kuliah ya. Malah tangan yang tua tak maksang ku apa bekalan. Kun kebetulan masalah biaya. Kok yakin? Pakun nemu jalan mungkin urusan niat nyari ilmu sih bener aja. Kakeria ala ako melolo, dia sabi nito. Tentang apa? Bingung dari semangat ala ko. San may katabungan sa minyak. Jong, kau benar-benar mendengar gitu. Benar-benar apa? Jong, takir din ko pabili niya. Ah, apa ba? Pabili niya? Iya, Jong, takir din ko pabili niya. Takir ya, dilatih aku nyaman. Apa? Nasa tadi aja. Dulu lah. Dan ano ka? Kan paling dia kena laki dulu ko ka orang. Gila, Jong. Laku dorong ko kena laki gitu. Ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Cynthia Dina Sabita. Baiklah, saat ini saya sedang bersama narasumber kita yaitu tokoh adat Batak, yaitu Bapak Tua Kemambol. Baiklah, saya akan mulai bertanya. Di adat Batak ini kan seperti yang kita ketahui, kenapa di adat Batak itu ditentang keras pernikahan semarga? Oh baiklah, memang masalah pernikahan semarga itu ada yang sudah beberapa marga yang sudah menyepakatinya, tapi masih ada juga yang sangat menentang sampai saat ini walaupun sudah disebut dengan zaman modernisasi. Contohnya seperti kita lah, marga-marga Peparan Kerajaan yang Baton atau disebut dengan pada umumnya Parna. Marga-marga Parna walaupun begitu banyaknya, bahkan sudah ada yang mengatakan sampai 71 marga, tetapi pada umumnya kita marga-marga Parna belum ada satu keluarga pun yang mengiyakan anaknya atau anak perempuannya menikah dengan satu marga atau itonya. Karena kalau kita Peparan Kerajaan yang Baton atau Parna ada apa kita sumpah atau disebut dengan kalau bahasa Batak itu padannya kita marga-marga walaupun begitu banyak, kita marga-marga Parna atau Peparan Kerajaan yang Baton itu sisa ada anak, sisa ada guru. Anaknya marga Simbolon itu juga anaknya marga Sidahutan atau marga Tambak. Gurunya marga Galingging itu juga gurunya Saragi contohnya. Jadi karena itu ada padan kita atau hukum kita sisa ada anak, sisa ada guru. Jadi kalau marga Parna sampai sekarang belum ada satu keluarga pun yang mengakui atau yang mengiyakan anak gadisnya atau anak laki-lakinya menikah dengan sesama satu marga Parna. Kalau masalah marga yang lain yang sudah ada mengiyakan atau menyetujui, itu juga karena kesepakatan dari marga tersebut, karena memang dulu di kampung kita sana karena hidup secara berkelompok-kelompok atau marga per marga, dan dulu katanya sangat sulit keluar dari perkampungannya tersebut ke kampung orang lain untuk mencari anak perempuan. Akhirnya di komunitas kehidupan mereka tersebut disetujuilah satu marga itu bisa menikah. Tetapi walaupun sudah disetujui pada zaman sekarang ini juga sudah banyak juga lagi yang menentang walaupun sudah disetujui dulu. Karena apa katanya? Karena zaman sekarang sudah berubah, mau dikembalikan bahwa itu adalah segaramu, bahwa itu adalah itu. Jadi secara umum kalau kita orang Batak menikahlah dengan Pariban, itu yang semarga dengan mama kita. Jadi kalau kita kebetulan kita adalah sama-sama Parna, usahakanlah jangan sampai jatuh cinta dengan yang semarga, karena kita sisa ada anak, sisa ada guru. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dengan Bapak Tua, apa yang sanksi atau hukuman yang diterima orang atau pasangan yang menikah semarga itu apa? Kalau kita Peparan Kerajaan yang Baton atau di keluarga besar Parna, apabila ada yang menikah anak laki-laki Parna dan juga anak perempuan atau anak gadis Parna, itu akan diusir dari adat dan juga komunitas sosial. Kalau ada ya pernikahan semarga, kita orang Parna tidak akan diterima lagi di keluarganya, sudah dianggap tidak ada lagi, dan di komunitas adat marga-marga Parna juga tidak akan diterima. Karena apa? Karena sudah melanggar sumpah kita tadi, sudah melanggar padan kita, sisa ada anak,
sana dulu. Jadi biasanya kalau orang-orang demikian, kalau dulu itu dihukum mati dulu, tapi sekarang karena sudah dilanggar oleh hukum negara, biasanya itu akan diusir dari komunitas keluarga, dari satu kampung itu, dan juga dari sosial warga-warga Parna. Itulah hukumnya kalau menikah yang satu keluarga. Baiklah, terima kasih buat informasinya. Cukup sekian wawancara saya pada saat ini. Terima kasih. Dia adalah Luis Irigaray. Nah, Luis Irigaray ini dia seorang filsuf, ya, filsuf postmodern, filsuf feminis. Nah, dia lahir di Belgia. Cuman dia sama dengan Kristeva. Kalau Kristeva dia lahir di Bulgaria. Kalau Luis Irigaray dia lahir di Belgia, tapi besarnya di Prancis. Belajarnya di Prancis. Sama Kristeva juga gitu. Dia besarnya di Bulgaria, tapi kuliah dan pemikirannya terkenal di Prancis. Nah, Luis Irigaray dia itu gerakan-gerakan pembebasan perempuannya itu ya terkenal di Italia, di Prancis. Banyak gerakan-gerakannya Luis Irigaray terhadap pembebasan perempuan pada saat itu. Nah, pertama kita akan masuk kepada feminisme Luis Irigaray. Luis Irigaray ini pendekatannya sama, melawan budaya patriarki itu sama dengan Kristeva. Dia melalui bahasa, ya, filsafat bahasa. Nah, bagi Luis Irigaray, bahasa yang diciptakan itu ialah bahasa untuk laki-laki, ya, bukan untuk perempuan. Jadi wajar dari bahasa yang ada, mencerminkan atau merendahkan posisi perempuan, ya. Bahasa yang kita bentuk itu sebenarnya merupakan cerminan dari budaya patriarki. Bahasanya sendiri, kata Luis Irigaray. Nah, bahasa patriarki, kata Luis Irigaray, bahasa yang diciptakan dari sudut pandang laki-laki. Jadi perempuan tidak ada peran dalam menciptakan bahasa itu. Perempuan nggak ada perannya, segala sesuatunya dilakukan oleh laki-laki. Itulah budaya patriarki. Contoh, kita mengenal istilah ladies first, ya. Ladies first ini sebenarnya apa ya? Sebuah bahasa yang berdasarkan dari budaya patriarki itu sendiri. Kenapa? Logikanya gini, ladies first itu berarti kita menyuruh perempuan terlebih dahulu. Berarti kita menganggap perempuan ini kalau misalnya dia di belakang kita, terjadi sesuatu dengan dia gitu, dan tidak ada yang menghandle, nah siapa yang bisa membantu kan gitu. Jadi artinya ladies first ini bukan suatu bentuk pengistimewaan terhadap perempuan, bukan, tapi suatu pandangan bagi laki-laki, ya, suatu pandangan laki-laki yang menganggap perempuan itu lemah, makanya dia harus didahulukan. Nah, itulah makna dari ladies first menurut Luis Irigaray. Nah, perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa tangguh, makanya dia harus didahulukan, ladies first. Kalau kita misalnya naik bis, ya, naik busway, ya, misalnya kursinya penuh, terus ada kernetnya bilang, mas, bang, ya, tolong ibunya dulu, ya, ladies first dulu ya, yang dapat duduk, yang mas bisa berdiri dulu. Nah, ini bagi Luis Irigaray ini suatu bentuk budaya patriarki yang menganggap perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa tangguh seperti laki-laki. Nah, ladies first itu bahasa yang udah dikonstruksi dengan apa? Dengan budaya patriarki. Nah, semoga sampai di sini Anda paham, ya. Terus Luis Irigaray bilang, bahasa yang dilontarkan saat ini kepada perempuan bukanlah bahasa yang diinginkan oleh perempuan, katanya. Itu bahasa yang diciptakan oleh laki-laki sehingga perempuan tak memiliki ruang, ya, sehingga perempuan tak memiliki akses untuk menciptakan bahasanya sendiri, sehingga perempuan tidak bisa independen pada akhirnya. Tokoh yang mempengaruhi Luis Irigaray sama dengannya Julia Kristeva, yaitu Freud, ya, tentang semiotika, Lacan itu tentang psikoanalisis, dan Karl Marx. Kenapa Karl Marx? Saya harus jelaskan di sini. Karl Marx, akarnya feminisme itu pasti Marxis. Semua dari Marx, akarnya feminisme. Nah, kenapa saya mengambil Karl Marx sebagai tokoh yang mempengaruhi si Luis Irigaray ini? Dia melihat dari teori modal, ya, teori modal yang disampaikan Karl Marx. Luis Irigaray melihat bahwa perempuan itu modal bagi laki-laki. Perempuan itu modal bagi laki-laki. Kenapa? Contoh, memperjualbelikan perempuan. Nah, menjual istri kepada pria hidung belang. Nah, istri ini dijadikan modal oleh laki-laki, sehingga dia dapat materi, dapat uang.
dari acara apa ini Mbak? Anak saya kemarin itu baru aja lahiran. Alhamdulillah kalau gitu Mbak. Bayinya cewek apa cowok? Alhamdulillah kemarin itu bayinya lahirnya cewek. Alhamdulillah kalau gitu Mbak. Mbak Dila apa punya itu juga? Gak tahu ya Mbak ya, menantu saya tuh males gitu, udah diajak anak saya buat check up tapi nggak mau. Aduh Mbak, ganti peran gue aja. Kalau saya bisa ganti menantu, ya udah saya yang ganti dulu Mbak menantunya. Astagfirullahaladzim. Mesti ya Mbak buat bingkisannya. Ya, kalau gitu saya sekalian pamit ya. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu ngerani apa? Ngerani itu belum hamil. Tiba-tiba banget. Kenapa emang? Ya, selain aku mau, tadi tuh aku dengar mama ngomong sama temennya tentang menantu baru gitu. Udahlah, biarin aja. Ya, tapi aku terlalu sakit hati, Mas. Urusan gampang lah itu. Jangan semuanya lah kamu gampang-gampangin. Kamu nggak tahu kan betapa tersisanya aku di lingkungan mereka. Kamu dengerin aku dong. Kamu kenapa sih? Kenapa itu? Ya salah. Itu ada kenapa? Mau nggak? Boleh. Beda dulu. Terus itu enggak? Kalau enggak, sini ke BK. Enggak ada kenalan. Itu bukannya dia. Kok ceweknya kayak bukan Nadine sih? Baru pulang. Dari mana aja, Mas? Barusan ngopi. Ngopi sama siapa? Ngopi sama Vian itu. Oh, Vian. Terus, ini siapa? Itu teman kerja aku. Yakin teman kerja? Teman kerja kok serang-serang gini sih? Kamu itu kok sok tahu sih. Ya tau lah, aku kira bodoh. Kalian ini ngapain sih? Bertengkar terus dari pagi. Coba jelasin. Anak mama ini tuh selingkuh. Kamu ada bukti nggak? Ada dong. Itu bisa bukti palsu loh, Mak. Iya kan? Bisa juga editan kan? Iya. Kan dari mana sih? Ini tuh jelas-jelas kamu sama cewek lain. Pegangan tangan disebut selingkuh. Pegangan tangan tuh mesra-mesraan, mah. Kayak gini disebut mesra-mesraan. Mama kenapa sih belain dia terus? Ini tuh mang kamu loh. Kayak gini kelakuan kamu, ha? Kamu tuh udah gak bisa hamil, gak bisa menghargai mama, gak bisa menghormati mama. Kayak gini. Cukup, mah. Kamu kira aku gak capek setiap hari mama sama teman mama tuh ngilahin aku? Gimana sih, mah? Anak sama mama sama aja. Ini sekalian ambil koper kamu. Kehidupan. Tidak ada kehidupan yang sempurna, karena sedih dan bahagia akan selalu hadir menyapanya. Maka, jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada.